Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh hadir di rumah Tuhan untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam keadaan apapun. Dalam rangka memperingati kemerdekaan negara kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri dengan sikap tegap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Iman di dalam Engkau. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kemurahan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita dari hari lepas hari. Tidak hanya bagi kehidupan kita tetapi juga bagi bangsa dan negara, di mana esok hari kita akan merayakan kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan ke-81 tahun.
Sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, mari kita menghidupi anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada setiap kita. Pertama-tama di dalam hati, di dalam kehidupan setiap kita, menghidupi kebenaran firman Tuhan, membersihkan hati kita sehingga menjadi satu lahan yang subur untuk benih kebenaran firman Tuhan yang ditanam oleh Allah di dalam hati setiap kita. Dan yang kedua, kita menghidupinya, mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam tindakan yang real, tindakan yang konkret di dalam hidup kita setiap hari. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong, menyanggupkan dan memampukan kita, karena tanpa pertolongan Roh Kudus sungguh kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, menjaga, memelihara sedemikian rupa sehingga kita akan bertahan sampai kesudahannya karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Selamat merayakan iman di hari Sabat. Percaya Tuhan menyertai, memberkati setiap kita ketika kita datang dengan ketulusan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bukan hanya karena keselamatan yang telah kita terima, kita dibebaskan dan dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita juga bersyukur kita dilahirkan di Indonesia. Kita percaya di tengah situasi keadaan seperti saat ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap berkarya atas bangsa kita. Mari kita naikkan pujian kita dari PPR 2 nomor 348, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersadak kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saatnya kita bersatu hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersyafaat bagi gereja kita, pergumulan jemaat, dan juga bangsa kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana di NTT. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena kita percaya tangan Tuhan yang selalu menopang dalam setiap hidupan kita. Sebelum doa nanti dinaikkan oleh Saudara Jonathan, kita naikkan pujian tiang awan tiang api.
ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa, Allah kami yang Maha Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memelihara hidup kami sepanjang pekan ini. Tuhan telah memelihara kami di dalam istirahat kami, dan di pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, untuk kami boleh bersama-sama hadir di persekutuan ini, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga mengucap syukur di tengah persekutuan kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menerima, Tuhan mendengarkan segala doa-doa syafaat yang hendak bersama-sama kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kami bersama-sama bersatu hati, kami berdoa bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa bagi terwujudnya misi bersama di tahun yang pertama. Kami merindukan
Biarlah bersama seluruh sidang jemaat kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang bertumbuh bersama, menjadi murid yang bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, biarlah lewat misi yang bersama-sama kami bangun di tahun yang pertama ini, lewat program-program yang kami miliki, biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana Tuhan, menolong kami menjadi keluarga-keluarga yang bertekun menjadi murid yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kegerakan misi yang dikerjakan oleh GGKMI, biar Tuhan juga memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia ini. Tuhan yang memakai, biar lewat kehadiran kami Tuhan, lewat kehadiran gereja-gereja Kristen Muria ini, banyak orang-orang bisa merasakan berkat lewat kehadiran gereja-gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kegerakan misi yang dilakukan oleh PIPKA, biar Tuhan juga yang memberkati, lewat satu yayasan yang kami miliki Tuhan, kami mengucap syukur, kami memiliki satu yayasan yang bertekun di dalam pelayanan Injil dan juga di dalam pelayanan kasih. Tuhan yang memakai setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang Engkau percaya untuk boleh ambil bagian di dalam proses pelayanan Injil ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, bahkan sampai di pelosok sekalipun, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menyertai, melindungi setiap pelayanan mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi pelayanan misi yang dilakukan oleh gereja kami Tuhan, bila Tuhan juga yang memakai gereja kami melalui setiap kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami pun juga boleh ikut berkontribusi di dalam pelayanan misi, baik lewat keseharian kami, lewat teladan, contoh di dalam hidup kami Tuhan, kami boleh memancarkan terang kasih yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami merindukan biarlah banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang belum pernah mendengar nama-Mu Tuhan, boleh mengaku percaya kepada-Mu Tuhan, sama seperti amanat agung yang Engkau perintahkan kepada kami, sehingga banyak orang-orang boleh menjadi murid-murid di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa bagi Yayasan Esther Bangsri, kami berdoa bagi PAUD dan TK Esther, biar Tuhan juga yang memakai satu yayasan yang kami miliki ini, kami boleh mendidik setiap anak-anak Tuhan, mereka yang masih sangat kecil, tetapi biarlah bersama-sama dengan yayasan yang kami miliki, mereka boleh bertumbuh, mereka boleh diajarkan baik secara akademik, begitupun juga secara rohani, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap pendidik yang ada di sana, Tuhan yang memberkati setiap pengurus yayasan, Tuhan yang memberkati orang-orang tua murid, biarlah melalui mereka juga Tuhan, mereka boleh berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, sehingga boleh memajukan satu yayasan yang kami miliki ini. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, di dalam usia yang semakin senior, Tuhan juga memberkati mereka, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan damai sejahtera, sehingga di tengah usianya semakin lanjut Tuhan, mereka masih boleh terus merasakan kasih Tuhan, mereka boleh terus bertekun di dalam ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini juga bagi jemaat yang sedang sakit, kami berdoa bagi Pak Liston, Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang berkuasa, sanggup mengadakan segala sesuatu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang memakai setiap obat-obatan, minum-minuman, makanan, semuanya boleh disucikan, dikuduskan oleh Tuhan, menjadi sarana proses pemulihan bagi tubuhnya. Kami juga berdoa Tuhan bagi Pak Agus Guritno, bila Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu ini, Tuhan yang menjamah sakit dan penyakitnya Tuhan, di mana saat ini Pak Agus juga kembali lagi ke Semarang untuk menjalani proses pengobatan di sana, pemulihan, bila Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu di tengah proses pengobatan pemulihan yang terjadi, Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan semuanya yang boleh masuk ke dalam tubuhnya, alat-alatan yang digunakan untuk menjadi sarana proses pemulihan bagi tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di sepanjang minggu ini, Tuhan yang memberkati apa yang akan bersama-sama kami kerjakan di sepanjang pekan ini, lewat ibadah-ibadah, lewat persekutuan, lewat pelayanan semuanya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga lewat semua pelayanan yang kami kerjakan bersama-sama boleh membangun hubungan yang baik
baik di antara kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat, tetapi lebih lagi Tuhan, kami juga boleh membangun iman kami di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pembangunan gedung ruang serbaguna, Tuhan juga memberkati satu rencana kami ini yang saat ini juga sudah dilaksanakan. Tuhan yang memberkati kerinduan kami merindukan boleh memiliki satu tempat yang boleh dipergunakan untuk mendukung setiap proses pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati setiap tukang yang boleh membangun di belakang Tuhan, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan lindungi mereka, biarlah juga lewat mereka Tuhan, proses pembangunan juga boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga yang menggerakkan setiap kami, sebagai seluruh sidang jemaat, kami boleh ikut berkontribusi di dalam proses pembangunan lewat apapun Tuhan yang kami bisa. Tuhan juga yang mencukupkan segala hal yang kami butuhkan, baik biaya yang kami perlukan juga Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sendirinya akan mencukupkan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pencarian calon hamba Tuhan di tempat ini, ya Tuhan juga yang memberkati kerinduan kami boleh mendapatkan seorang hamba Tuhan yang kedepannya boleh melanjutkan estafet kepemimpinan di tempat ini. Tuhan yang menyediakan, kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan menyediakan yang terbaik di tempat ini. Hamba-Mu yang boleh mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk panitia kemah keluarga, bila Tuhan juga yang memberkati bagi panitia ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami orang-orang yang telah Engkau percaya untuk ambil bagian di dalam kepanitiaan. Mereka boleh bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara kebersamaan kami ini Tuhan juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi panitia Natal dan Tahun Baru yang sudah terbentuk, bila Tuhan juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian di dalam kepanitiaan ini, mereka yang dipercaya untuk boleh mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut hari sukacita di mana Tuhan Yesus boleh hadir, lahir di tengah dunia ini, sehingga kami pun juga boleh bersama-sama bersukacita lewat acara ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati negeri kami di tengah berbagai situasi dan kondisi yang saat ini tengah terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan tidak meninggalkan negeri kami. Kami sujud di hadapan Tuhan, kami memohon ampun kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan negeri kami. Tuhan yang memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami, baik dari atas sampai di bawah sekalipun, dari presiden, wakil presiden, staf-staf menteri, pemimpin-pemimpin di daerah, bahkan sampai tingkat RT, RW sekalipun Tuhan, bila Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam memimpin negeri ini, sehingga lewat keputusan-keputusan yang dibangun, semuanya benar-benar ditujukan bagi kebaikan negeri kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap kami, sebagai rakyat, sebagai masyarakat, biarkanlah kami juga Tuhan boleh ikut berkontribusi bagi negeri kami. Lewat apa yang kami punya, apa yang kami miliki, kami juga boleh ikut mendorong kemajuan bagi negeri kami Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kami teringat untuk keadaan yang saat ini tengah terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kemarin telah terjadi satu bencana alam Tuhan, gempa terjadi di sana, banyak rumah-rumah roboh, banyak jiwa-jiwa yang juga meninggal dunia Tuhan. Kami datang kepadamu bila Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Tuhan yang memulihkan keadaan di sana, Tuhan yang menguatkan setiap korban-korban di sana, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan bagi mereka di sana Tuhan. Sehingga di tengah keadaan yang saat ini sedang sulit, tetapi mereka masih boleh merasakan kasih Tuhan di sana Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menggerakkan setiap orang-orang sehingga boleh ikut ambil bagian di dalam proses bantuan di sana, sehingga pemulihan boleh terjadi dengan baik di sana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, dan akhirnya kami pun juga menyerahkan untuk ibadah kami di hari ini. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti. Tuhan juga yang memberkati pemberitaan firman Tuhan yang akan bersama-sama akan kami lakukan setelah ini. Bila lewat firman Tuhan yang disampaikan Tuhan, itu juga boleh menjadi rema, menjadi teladan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya ke dalam tangan Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa kepada setiap kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Anak. Waktu saya serahkan. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita menaikkan pujian kita. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan sebelum merenungkan sabda kebenaran firman-Nya. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang menyucikan dan menguduskan kami, yang menolong dan menyanggupkan kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan lewat kebenaran firman yang kami dengar di pagi hari ini, kami terus mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus. Urapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun jemaat yang mendengarkannya. Kami bersama-sama mengalami lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, Yakobus pasal 1, 19 sampai 27. Pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang, yang bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hatinya terus dimurnikan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok hari Senin secara serentak bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-81. Ada banyak hal yang dikerjakan, ada banyak hal yang dilakukan untuk merayakan di dalamnya. Kalau kita mencoba melihat ke belakang sejenak, sebelum peristiwa kemerdekaan, maka bangsa Indonesia dijajah oleh beberapa bangsa. Dan yang paling lama yaitu Belanda. Disebutkan sekitar 3,5 abad. Meskipun ketika saya mencoba mencari informasi tidak sampai 350 tahun, karena ada banyak proses, ada banyak beberapa wilayah
yang juga belum dikuasai oleh Belanda. Tetapi tidak hanya Belanda, kemudian paling terakhir Jepang. Semakin mengalami kesulitan yang luar biasa. Tadinya dianggap saudara tua yang akan menolong lewat penjajahan Belanda. Tetapi justru penindasannya semakin lebih brutal. Masyarakat mengalami penindasan sedemikian rupa. Dan karena anugerah Tuhan, maka negeri kita dibebaskan dari penjajahan bangsa lain. Kita hidup menjadi bangsa yang merdeka, tetapi kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, menghidupi dengan baik kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan, maka bisa-bisa kita bukan dijajah oleh bangsa lain, tetapi bisa terjadi dijajah oleh bangsa sendiri. Karena orang mencari keuntungannya sendiri, kesukaannya sendiri, sehingga yang kuat semakin kuat, yang lemah tidak berdaya dalam kehidupan ini. Semestinya anugerah kemerdekaan dirasakan oleh semua orang. Dan pemerintahan yang dibentuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di mana kita tinggal, yaitu di Indonesia. Ketika kita melihat kemerdekaan bangsa kita, maka kita juga diingatkan tentang kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar mendapatkan pembebasan dari penjajahan bangsa lain. Kita bebas mengekspresikan diri, kita bebas bekerja. Tapi lebih dari sekedar kemerdekaan bangsa, maka Tuhan memberi kemerdekaan yang luar biasa atas kehidupan setiap kita. Dibebaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita. Ketika kita dibebaskan dari belenggu dosa, maka pengampunan Tuhan anugerahkan lewat harga yang mahal. Lewat Allah sendiri hadir ke dalam dunia, lalu menyerahkan nyawanya menjadi tebusan dosa bagi kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus, mendapatkan kehidupan Kristus, mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan. Dan ini berkat yang luar biasa yang tidak bisa diganti, diukur oleh apapun. Satu anugerah yang besar. Kalau nyawanya sendiri Tuhan berikan untuk keselamatan kita, maka kehidupan kita sesehari, hari lepas hari, Tuhan juga pasti akan tolong. Tuhan juga menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan beri dan anugerahkan, yang tinggal di dalam hati kita, menuntun setiap perjalanan hidup kita. Bukankah ini anugerah yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Kristus? Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Yakobus yang kita renungkan pagi hari ini ditujukan kepada setiap kita, orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang yang di luar, yang tidak percaya kepada Kristus, tetapi ditujukan kepada setiap kita, orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Kitab Yakobus menuntun setiap
kita, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menghidupi anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan Tuhan limpahkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Ternyata di Yakobus tidak hanya cukup saya percaya, saya beriman kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Titik. Kemudian kita tidak ngapa-ngapain. Tetapi justru kitab Yakobus menolong setiap kita. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, maka itu menjadi pijakan dasar kita, pijakan awal kita, untuk kemudian kita hidup berjalan bersama dengan Kristus sebagai bentuk nyata iman kita. Oleh karena itu, kitab Yakobus di pasal yang pertama menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Pertama-tama dimulai dalam diri kita sendiri. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, maka harus memiliki sikap hati yang mau mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Agar kita cepat mendengar. Di ayat yang ke-19, lamban untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar firman Tuhan berarti kita antusias. Yang namanya antusias itu tidak ada kata kewajiban, tidak ada kata terpaksa, tetapi satu kerinduan yang besar dan kita ingin terus mencari dan mencari, menggali dan menggali untuk mendapatkan dan mendapatkan asupan makanan rohani. Itu sama seperti kalau Bapak Ibu bekerja, yang sedang bekerja, lalu kita melihat ada peluang, ada kesempatan. Lalu tanpa mengenal lelah kita berlari, ibaratnya kita berlari, kita mengejar karena mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu sama seperti perumpamaan ketika seseorang melihat satu lahan. Ketika digali, di dalamnya ada harta karun yang nilainya luar biasa. Lalu orang itu mengumpulkan uang sedemikian rupa dan ia berusaha untuk membeli tanah itu. Karena dengan membeli tanah itu, maka apa yang ada di dalam tanah itu, harta karun itu menjadi miliknya. Sehingga ia berupaya, berusaha menjual apapun agar mendapatkan harta karun itu. Sesuatu yang nilainya lebih besar dari sekedar apa yang ia upayakan dan ia jual. Cepat mendengar firman Tuhan berarti satu kerinduan di dalam hati kita dengan kesadaran penuh untuk senantiasa mau berdengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mau mendengar firman Tuhan, maka kita mendengar dan menerimanya dengan kelembutan hati, dengan kerendahan hati kita, bukan sikap keras kepala. Mendengar, membaca firman Tuhan, lalu kalau ada ayat yang kita anggap cocok,
sesuai dengan diri kita, kita ingat, kita hafalkan, kita kasih stabilo, kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita anggap tidak begitu berguna dalam kehidupan kita, lalu kita sisihkan, kita tinggalkan. Bukan demikian. Tetapi dengan kerendahan hati menerima keseluruhan. Apakah berkat-berkat yang Tuhan janjikan ataupun tanggung jawab yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di tengah-tengah sukacita maupun di tengah-tengah duka cita, hati kita tetap terarah untuk senantiasa berdengar-dengaran dengan kebenaran firman Tuhan. Dan agar ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan itu dengan sempurna, dengan baik, maka yang kedua, kitab Yakobus menolong setiap kita pribadi lepas pribadi. Di ayat yang ke-21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Yakobus mengingatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bersihkan dulu diri kita. Hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang, tanggalkan. Seperti kalau kita menggunakan pakaian, lalu kita merasa gerah, kotor, apakah karena keringat atau karena yang lainnya. Lalu kita cepat melepas dan mengganti yang bersih yang kita kenakan. Betapa pentingnya kita membuang segala hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Dimulai dengan mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan aku salah. Tuhan aku ternyata yang aku lakukan tidak benar. Dan ketika kita mengakui kesalahan kita, maka kita datang kepada Tuhan dan bertobat. Memohon pengampunan Tuhan. Bertobat itu berarti meninggalkan kehidupan lama, kehidupan dosa, dan berbalik kepada kehidupan yang benar, kepada Kristus. Itu sama seperti kalau kita mau menanam tanaman di satu tempat, di satu lahan. Kalau banyak kerikilnya, ada batunya, ada semak belukar di sekitarnya, maka kita harus bersihkan, kita buang, lalu kemudian kita gemburkan tanah itu. Bahkan kalau kita merasa tanah itu kurang subur, kita beri pupuk, lalu sesudah itu baru proses menanam. Jika kita hanya menanam dan tidak memperhatikan tanah di mana tempat kita menanam, maka kemungkinan besar kalaupun hidup, tanaman itu tidak akan mendapatkan asupan makanan yang banyak karena berebut dengan ilalang yang ada di sekitar, rumput-rumput di sekitar. Kalaupun hidup tidak bisa hidup subur karena ada kerikil, ada batu yang mengganggu proses pertumbuhan akar mencari makanan. Tetapi ketika penghalang-penghalang itu dibersihkan, maka menjadi satu lahan yang subur, lahan yang gembur, maka siap
untuk ditanami benih yang baik, dirawat dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Demikian juga di dalam kehidupan setiap kita. Kita harus membersihkan diri kita, hati kita, lahan di mana sebagai benih firman Tuhan yang dikatakan tertanam. Bukan kita yang menanam, tetapi Tuhan yang menanam di dalam kehidupan setiap kita. Benih ilahi itu Tuhan taruh di dalam kehidupan setiap kita. Agar kita kemudian berakar kuat dan hidup di dalamnya. Itu yang semestinya harus kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Yakobus memberikan gambaran cermin, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang biasa kita lakukan. Laki-laki, perempuan, anak-anak, sampai senior. Maka ketika kita melihat cermin, kita bisa melihat wajah kita. Lalu kalau kita merasa bahwa wajah kita mungkin belepotan, bedak kita mungkin tidak rata dan seterusnya, baju kita kurang rapi ketika terpantul di cermin itu, maka sebelum pergi, kita benahi dulu, kita dandani dulu. Kalau kita sudah yakin, baru kita meninggalkan cermin dan beraktivitas. Semestinya dan itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita, meskipun kita tahu kita belepotan, maka kita tidak mau membenahi, mendandani. Kita membiarkan saja belepotan itu di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Kristus, firman itu adalah cermin di dalam kehidupan setiap kita, maka ketika kita membaca firman itu dalam kehidupan kita dan kita melihat di dalam diri kita ada lubang-lubang yang terjadi, maka semestinya lubang-lubang itu harus kita tutup. Kalau ada hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan, maka jangan ngayem-ngayemi diri. Enggak apa-apa, cuman kecil saja. Orang lain juga melakukannya. Jangan menganggap remeh dosa, jangan menganggap remeh di dalam kehidupan setiap kita. Karena dosa ketika kita biarkan, maka dia akan mempengaruhi kehidupan kita, menggerogoti dan mempengaruhi seluruh kehidupan. Bapak Ibu kalau punya baju kotor, lalu kita nanti dulu, tidak segera kita cuci, kita kucek, maka lama-lama bajunya jadi semen, kotornya ngeplek, tidak bisa dibersihkan dengan baik. Membutuhkan waktu ekstra, kerja keras untuk membersihkan. Oleh karena itu dalam kehidupan setiap kita,
Ketika kita sadar di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak benar, tidak pas dengan firman Tuhan. Ketika diri kita disandingkan dengan firman Tuhan sebagai cermin kita, lalu kita melihat ada sesuatu yang tidak beres, maka segera benahi, segera mohon ampun kepada Tuhan. Buang itu di dalam kehidupan kita, jangan biarkan tinggal di dalam setiap kita, pribadi lepas pribadi. Hati kita harus dibersihkan. Hidup kita diperbaharui dari hari ke hari lewat kebenaran firman Tuhan, diterima dengan kelemah lembutan, kerendahan hati dan bukan dengan kesombongan. Tetapi tidak berhenti sampai kemudian kita membersihkan hati dan membersihkan hidup kita. Yakobus kembali menuntun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, apa yang harus kita lakukan, yang telah mendapatkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Di tengah-tengah perjalanan hidup yang jatuh bangun, maka tetap arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita jatuh, maka tidak akan sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang merengkuh kita. Sehingga kita memiliki kekuatan baru, bukan kekuatan yang datangnya dari diri kita, tetapi kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena firman Tuhan itu, ketika kita sungguh-sungguh percaya di dalamnya, maka dikatakan firman itu berkuasa menyelamatkan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Ada kuasa lewat firman yang kita percayai, yang kita hidupi, menyelamatkan jiwa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam firman-Nya, maka tidak hanya berhenti hidup yang dibersihkan, yang kedua, kitab Yakobus menuntun setiap kita untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Firman Tuhan bukan hanya menjadi sebatas pengetahuan di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi ketika itu menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, maka firman itu kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Iman adalah soal tindakan yang kita praktekkan dari apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran. Maka itulah yang disebut dengan iman. Kalau kita berkata saya beriman, tetapi tidak ada prakteknya, tidak ada tindakan konkret terhadap apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran, maka itu namanya bukan beriman. Kita tidak beriman kepada Kristus kalau kita tidak melakukan dalam kehidupan setiap kita. Maka janji kebenaran firman Tuhan yang berkuasa menyelamatkan itu tidak akan terjadi atas kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu, kitab Yakobus kalau kita melihat kemudian di pasal yang kedua, kita akan melihat lebih jelas perbuatan iman apa yang
harus kita lakukan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu, Yakobus menuntun kita bagaimana kita menghidupi iman itu dalam kehidupan sesehari yang kita jalani secara praktis. Kemudian di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27 mengerucut, menggiring kita. Kalau iman itu harus dilakukan dalam tindakan konkret, lalu tindakan konkret yang seperti apa? Sebagai bukti bahwa saya beriman kepada Kristus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Ayat 26 sampai 27, maka di situ disebutkan dengan beribadah. Dan ketika Yakobus menyebutkan tentang ibadah, lalu ibadah juga dikerucutkan lagi. Kita digiring lagi untuk bisa melihat, mengerti ibadah yang seperti apa. Apakah hanya sebatas hari Minggu, hari Sabat kita beribadah, persekutuan, saatnya baca firman, saatnya berdoa, kita berdoa, saatnya memberi persembahan, kita memberi persembahan. Apakah itu yang dimaksud ibadah oleh Yakobus? Ibadah yang sejati tidak diukur dari kegiatan rohani yang sifatnya lahiriah atau yang di luar. Tetapi ibadah yang sejati, maka Yakobus menolong setiap kita. Pertama-tama kita diajak bagaimana kita mengekang lidah kita. Karena seringkali kita tidak bisa menjaga emosi kita dengan baik. Lalu yang keluar dari mulut kita ucapan-ucapan yang tidak selaras dengan hati, dengan iman yang kita miliki. Ketika kita berkata beribadah, maka kita diajak untuk bisa mengontrol lidah kita, mengatakan hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan akan nama Tuhan di dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yakobus pasal 3 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua tersandung dalam banyak hal. Siapa tidak tersandung dalam perkataannya, ia orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Sehingga dikatakan bahwa kalau kita bisa menguasai perkataan kita di dalam hidup ini, maka kita juga bisa menguasai hal-hal yang lain yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana caranya? Kalau hati sudah dibersihkan, dimurnikan, akan mempengaruhi otak dan pikiran. Dan ketika kita akan berkata-kata, maka setiap kata yang keluar dalam hitungan detik diolah di dalam pikiran dan hati kita. Apakah saya akan mengatakan ini atau saya tidak akan mengatakan itu?
Sehingga kita bisa mengontrol, tidak hanya sekedar ceplas-ceplos keluar dan itu bisa menyakitkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Lalu hal kedua, tindakan praktis yang kita bisa lakukan sebagai bentuk ibadah kita. Maka kita diajak peduli kepada sesama, terutama mereka yang lemah. Bukan berarti tidak peduli kepada mereka yang baik, yang mapan. Tetapi pertama-tama kita peduli kepada mereka yang lemah. Lalu dalam Alkitab dituliskan mengunjungi janda-janda dan juga yatim piatu. Dalam artian mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan, membutuhkan topangan kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini kita diajak menjadi pribadi-pribadi yang peka. Bapak, Ibu dan Saudara, Roh Kudus, Roh Tuhan, itu roh yang sangat baik, yang menuntun dan membimbing kita. Di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita melihat seseorang sedang mengalami kesulitan, seseorang sedang mengalami duka, seseorang sedang mengalami topangan kita. Tapi roh Allah yang maha tahu itu menggerakkan hati kita. Untuk kita, aku kok kepingin dolan ke tempat si A. Aku kok kepingin berbagi dengan si C. Aku kok kepingin melakukan ini dan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya sekedar dorongan diri kita, tetapi bagi orang-orang yang percaya itulah dorongan roh Allah yang tahu bahwa orang lain membutuhkan. Dan Tuhan ingin memakai setiap kita. Dan kalau Tuhan ingin memakai setiap kita, Tuhan melihat bahwa kita bisa dan kita mampu. Bukan karena hebat dan kuat kita, tetapi roh Tuhan yang akan menolong dan memampukan setiap kita. Kalau Tuhan ingin memakai kita, maka sebenarnya tidak hanya sekedar Tuhan ingin memakai kita, tetapi Tuhan juga ingin memberkati setiap kita. Tetapi kalau kita menolak, kita menghindar dengan berbagai macam 1001 alasan, maka juga jangan salahkan kalau kemudian Tuhan pakai orang lain dan berkat itu diberikan kepada orang lain yang mau mengerjakan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Di tengah-tengah kehidupan yang demikian, karena semua tidak baik-baik saja, semua tidak mulus-mulus saja, maka Yakobus juga mengingatkan kepada setiap kita, di tengah perjalanan hidup yang tidak mudah, tidak sulit, kita diajak untuk menolong, berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kemudian kita diingatkan bersama-sama, serta menjaga diri kita sendiri dari pencemaran dunia ini. Jangan sampai lewat apa yang kita lakukan, ternyata justru membuat kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu betapa pentingnya menjaga diri, mawas diri, lalu kembali kepada firman, menjadi pengontrol filter bagi kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dengan demikian, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah menghidupi anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri sesuai dengan kitab Yakobus yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau selama ini mungkin kita
belum serius mengerjakannya. Inilah waktu kesempatan. Minta kepada Roh Kudus, Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan pimpin aku, beri hikmat kepadamu. Sehingga aku disanggupkan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengatakan, jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi mari kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Maka inilah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan berkenan kepada apa yang kita lakukan, jangan takut dan jangan khawatir. Ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan menyertai, dan ada Tuhan yang akan memberkati setiap kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman lewat apa yang kita dengar, yang kita ketahui, dan kita hidupi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami yang lemah, kami yang rapuh, kami datang kepada Tuhan. Karena ketika kami datang kepada Tuhan, kami mendapatkan kekuatan baru, semangat baru, kuasa yang daripada Tuhan memenuhi hati setiap kami. Sehingga di dalam perjalanan hidup, ketika kami hendak menghidupi kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, maka kami akan disanggupkan untuk melakukan dan mengerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya lewat Roh Kudus-Mu yang Tuhan taruh di dalam hati kami, yang Tuhan taruh di antara kami orang-orang yang percaya, yang akan menolong kami, membantu kami, memberi hikmat kepada kami, dan dorongan kuat untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga orang lain terberkati. Ketika orang lain terberkati, maka setiap kami pun juga diberkati oleh Tuhan. Ketika orang lain mendapatkan sentuhan kasih lewat tindakan kami, maka mereka merasakan kasih Kristus yang hadir di dalam kehidupan hari lepas hari. Roh Kudus, kami mohon Engkau menolong kami, memenuhi hati kami, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan berdoa pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang telah kami dengar. Kami mohon Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Tari yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan dengan hikmat yang dari-Mu Tuhan. Pagi ini kami juga ingin mempersembahkan sebagian berkat yang Engkau percayakan pada kami Tuhan lewat persembahan pagi ini. Biar Engkau menguduskan, menyucikan Tuhan lebih berkenan di hadapan-Mu. Dan juga berikan hikmat-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Ajar kami terus Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama-Mu Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan mengingat bahwa kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita boleh menjadi saksi, membawa damai dan melayani sesama. Kita akan mengakhiri dengan menutup dengan pujian kita, inilah rinduku kepadamu. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi ini bersama dengan jemaatmu kami mohon berkat untuk Bapak Widakto dan Ibu Supangati yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati keluarga yang dibangun, pekerjaan yang ditekuni, pelayanan yang Tuhan percayakan. Dilimpahi dengan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menambah-nambahkan iman di dalam pengiringan kepada Kristus, sehingga lewat kehidupan anakmu tidak hanya menjadi berkat di dalam keluarga yang Tuhan anugerahkan, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang yang dijumpainya. Demikian juga kami berdoa untuk Saudari Pamela. Tuhan memberkati anakmu yang masih muda. Kami mempercayakan masa depan anakmu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang mereka-rekakan, menambah-nambahkan pengalaman berjalan bersama dengan Kristus, sehingga imannya semakin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Kami menyerahkan masa muda dan kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu, pimpinan dan tuntunan Tuhan ada pada anakmu ini. Demikian juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, sepanjang pekan yang hendak kami jalani, kami mohon juga berkat dan penyertaan Tuhan atas kehidupan setiap kami, sehingga lewatnya kami disanggupkan memuliakan akan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.